terpercaya. Dua rumah di Makassar terbakar hangus. Dua penghuni rumah, cucu dan nenek terjebak dalam kebakaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menanggapi keputusan MK terkait sekolah gratis 9 tahun bagi sekolah negeri dan swasta. Polisi menangkap pelaku penodongan senjata api ke ASN di Kabupaten Gorontalo dan mengungkap motif pelaku. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 2 rumah di kawasan padat penduduk di Kota Makassar hangus terbakar. 2 penghuni rumah, nenek dan cucu terjebak dalam rumah saat kebakaran. Kobaran api yang muncul dari salah satu rumah di Jalan Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 15 unit armada pemadam kebakaran dari Mako Damkar Samratulangi dan Posko Pelabuhan dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah api padam, petugas menemukan 2 korban cucu dan nenek yang terjebak di dalam rumah dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Di lokasi kita temukan informasi adanya 2 korban yang terjebak, ya. Satunya umur 47 tahun, perempuan, satunya umur 2,5 tahun, itu pun juga perempuan. Jadi anak kecil satu neneknya, ya, satu neneknya. Jadi proses pencariannya cukup lama, ya, karena dari titik yang ditunjukkan dari pihak keluarga itu sudah jauh, ya. Yang tadinya di titik tengah itu ditemukan korban itu di sudut sebelah timur, ya, rumah. Sudut sebelah timur, bagian timur bagian selatan, ya, sekitar situ paling sudut. Jadi sudah titiknya sudah jauh, mungkin berlari menuju cari tempat yang lebih aman. Maksudnya terpisah antara nenek dengan anak cucu, nenek dan anak cucu sama-sama perempuan itu dalam kondisi berpelukan, di titik yang ditemukannya. Saudara, kondisi cuaca ekstrim yang sering terjadi di sejumlah wilayah di Gorontalo membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gorontalo selalu siaga dengan keterbatasan personil dan armada. Selain personil dan armada, BPBD juga kekurangan logistik untuk pengungsi. Beberapa bulan terakhir hingga kini, wilayah Gorontalo masih dilanda cuaca ekstrim, terutama hujan dengan intensitas tinggi yang dapat menimbulkan banjir, longsor, serta angin puting beliung. Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo bilang, banyaknya bencana alam akibat cuaca ekstrim membuat ketersediaan sarana prasarana berupa bantuan matras hingga paket kebutuhan keluarga mulai menipis. Saat ini hanya ada matras 60 unit yang sebelumnya 300 unit. Kebutuhan keluarga yang sebelumnya berjumlah 500 paket, kini hanya tersisa sekitar 50 paket. Paket kebutuhan bayi sebelumnya 300 paket, kini hanya tersisa 40 paket. Selain itu, BPBD Kabupaten Gorontalo masih memiliki 5 unit tenda pengungsian serta 200 tenda keluarga. Sehingga kalau misalnya terjadi bencana di wilayah, untuk segera mungkin memberikan laporan kepada kita agar supaya kita bisa langsung terjun langsung ke lapangan. Dan kami dari Badan Penanggulangan Bencana sesuai perintah juga dari beliau Pak Bupati, Bapak Sofian Puhi dan Pak Yunus, kita siaga baik itu personil maupun armada. Sekalipun kita masih dalam keadaan keterbatasan armada maupun kita tetap siaga dan tetap berusaha bagaimana agar supaya membantu masyarakat
yang terjadi bencana di masing-masing wilayah. Saat ini BPBD Kabupaten Gorontalo juga mengalami keterbatasan personel. Namun, Kepala BPBD memastikan seluruh personel dan armada maupun paket bantuan kebutuhan warga terdampak bencana terus disiagakan. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, sejumlah warga menggunakan atribut superhero Avenger bersama petugas PLN membersihkan sampah di pantai Tanjung Bayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Superhero Avenger seperti Kapten Amerika, Iron Man, Bumblebee, hingga Spider-Man tampak sibuk memunguti sampah di sepanjang garis pantai. Tapi mereka bukan muncul dari film Marvel, melainkan warga berkolaborasi dengan pegawai PLN dan komunitas lokal membersihkan sampah di pantai Tanjung Bayang, Makassar. Aksi bersih sampah ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lantaran sampah bukan organik yang terkumpul kemudian dijual. Kehadiran karakter superhero Avenger ini menambah semangat warga membersihkan sampah. Ya, jadi memang kita sangat mengharapkan ya dari teman-teman, kemudian dari para pejuang ya. Dalam hal ini kita juga ada tagline ya untuk yang ikon-ikon yang warrior. Ini bahwasannya memang kita butuh ya Pak. Karena saat ini kalau kita melihat hampir di setiap ada aktivitas, ada kerumunan massa, di situ juga pasti akan tercipta sampah-sampah yang tidak ditempatkan di tempat sampah, dan ini kan sangat tidak baik buat pendidikan generasi-generasi kita selanjutnya, dan itu juga akan membentuk suatu culture yang bisa memperburuk keadaan kondisi dunia. Padahal saat ini kita kan butuh ya bagaimana caranya kita sebagai warga, kita sebagai pegawai PLN berkontribusi untuk menjaga supaya dunia ini bisa ramah, dunia ini bisa segar, dunia ini bisa langgeng untuk anak cucu kita. Saudara, kecewa jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Mahasiswa dan sopir angkot di Kota Ambon, Maluku gelar protes dengan menanam pohon pisang di jalan. Sopir angkot dan mahasiswa menanam pohon pisang di jalanan yang rusak di kawasan Pasar Batu Merah, Ambon. Mereka mengaku banyaknya kubangan di tengah jalan sering membuat pengendara kesulitan melintas, bahkan kendaraan sering mengalami kerusakan. Mereka meminta pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki jalan agar aktivitas warga dan transportasi tidak terhambat, apalagi jalan yang rusak ini merupakan jalan nasional. Teman-teman supir angkut mengeluh karena, dan saya salah satunya korban karena oto saya, dia punya bak oli di bawah itu tertumbuh dengan batu-batu ini, lalu bak oli itu akan pecah. Bulan ini atau bulan-bulan ke depan kita meminta untuk segera memperbaiki jalan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menanggapi keputusan MK terkait sekolah gratis 9 tahun bagi sekolah negeri dan swasta. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia akan melakukan pembahasan bersama Kabinet dalam membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan gratis di tingkat SD, SMP, negeri, dan swasta. Hal ini disampaikan saat Mendikdasem Abdul Muti melakukan kunjungan di Gorontalo. Abdul Muti bilang hingga kini belum bisa memastikan terkait penerapan keputusan MK dan masih menunggu pembahasan kabinet yang akan dilakukan pekan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah memberikan sekolah gratis di tingkat SD, SMP sederajat untuk sekolah negeri dan swasta.
Sekolah gratis. Oh, kalau itu kan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di rapat kabinet. Insya Allah nanti akan ada rapat kabinet besok, ada rapat kabinet lintas kementerian untuk menindaklanjuti keputusan MK itu. Makasih Pak Menteri. Bagaimana rapat besok ya? Ya, makasih Pak. Terima kasih. Buka-bukanya nanti. Makasih Pak. Itu kan berlaku di swasta juga Pak ya? Itu nunggu rapat besok ya. Nunggu rapat. Saudara, toko buku Gramedia kembali mengajak masyarakat di Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan minat baca warga di tengah era digitalisasi. Hal ini disambut baik pemerintah Kabupaten Gorontalo dan berharap seluruh UMKM dan pelayanan publik menyediakan ruang baca. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif, Bupati Gorontalo bersama toko buku Gramedia mendorong program gerakan literasi di daerah. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mendukung dan mengapresiasi roadshow gerakan literasi yang gencar dilakukan Gramedia Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Gorontalo pun resmi melantik Bunda Literasi di masing-masing kecamatan sebagai upaya mendorong gerakan literasi hingga ke seluruh wilayah untuk meningkatkan minat baca warga, terutama anak-anak usia sekolah. Bupati Gorontalo bilang akan menggenjot penyediaan sudut baca di setiap instansi pelayanan publik hingga UMKM. Program pembangunan sumber daya manusia beragama, berbudaya, unggul dan kompetitif itu kita mulai dari kebiasaan membaca dan memaksimalkan literasi. Ini nanti kami fasilitasi agar berliterasi, membaca dan sebagainya itu akan kita gerakkan dari mulai tingkat desa, tingkat sekolah, bahkan kalau perlu itu di seluruh pusat-pusat layanan masyarakat, seluruh kantor-kantor pemerintah, kecamatan dan desa itu ada minimal ada sudut baca atau ada perpustakaan mini yang dapat digunakan pada saat dia menunggu atau pada saat duduk dalam kegiatan-kegiatan. Apresiasi atau masyarakat pada membaca ini agak sedikit bergeser ke digital. Jadi tadinya ada buku seperti ini, sebagian besar anak-anak muda itu bergeser ke sana. Sehingga ini tantangan. Maka perpustakaan daerah seperti ini juga harus menyiapkan literasi digital. Selain juga ada literasi yang manual buku seperti ini. Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Gorontalo pun kini tengah merancang peraturan terkait perpustakaan dan kearsipan yang diharapkan dapat memperkuat literasi. Sementara itu, Gramedia Gorontalo mengaku akan menggelar gerakan literasi ke seluruh wilayah Gorontalo sebagai langkah meningkatkan literasi dan minat baca anak dan seluruh kalangan masyarakat. Jadi untuk yang target untuk peserta itu ada TK, terus sama SD, kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan ada umum. Umum itu nanti ada lomba-lomba yang seperti lomba mewarnai untuk TK, lomba bertutur untuk anak SD, sama mewarnai. Terus ada tambahan lagi Kak di sini. Di sini yang paling spesial itu ada lomba challenge reporter gitu. Jadi di sini tujuan kita untuk meningkatkan literasi se-provinsi Gorontalo. Kegiatan ini disambut antusias orang tua dan anak-anak di Kabupaten Gorontalo. Selain menggelar lomba, Gramedia juga menyediakan berbagai buku dengan promo menarik. Gramedia Gorontalo pun berharap program gerakan literasi seperti ini terus mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, rombongan haji embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan mulai berdatangan. Sebanyak 392 jemaah haji kloter 2 mendarat di Makassar. Jemaah haji kloter 2 debarkasi Makassar ini berasal dari 2 daerah di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Jemaah lansia menjadi fokus perhatian panitia haji, mulai dari kursi roda hingga fasilitas kesehatan akan disiapkan selama proses kedatangan jemaah. Salah satu jemaah haji tertua di kloter ini berusia 102 tahun asal Kabupaten Pinrang dalam kondisi sehat dan masih kuat untuk berjalan.
kedatangan jemaah haji kloter. Alhamdulillah kemarin tadi malam kloter 1 perdana untuk embarkasi Makassar juga perdana untuk Indonesia tiba tadi malam dan hari ini tiba kloter 2 dan kloter 2 ini alhamdulillah berangkat dengan jumlah 393 orang kembali 392 orang ya karena ada 1 orang yang wafat yaitu Ibu Sapo ya, umur 79 tahun. Kemudian dari kloter 2 ini ada beberapa jemaah kita yang lansia namun kondisi kesehatannya itu masih bisa diantisipasi oleh tenaga kesehatan. Saudara, warga Tikala di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menuntut penutupan tambang galian C milik CV Bangsa Damai karena dianggap merusak situs budaya dan mencemari lingkungan terutama sumber mata air. Selain itu, warga menduga ada permainan saat penerbitan surat izin tambang. Warga Tikala di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menuntut penutupan tambang galian C milik CV Bangsa Damai. Unjuk rasa digelar setelah tim penyidik Kejati Sulawesi Selatan meninjau lokasi tambang. Warga bilang ada permainan dalam penerbitan surat izin penambangan dan keberadaan tambang merusak situs dan sumber air untuk pengairan sawah petani. Selain itu, tambang melanggar Perda tahun 2012. Yang kami protes ini, pengelolaan ini karena betul merusak lingkungan. Di mana ini sumber air minum ini Sungai Bomboy di bawah. Sudah merusak situs, kuburan. Ya, ini gua panik ini, di bawahnya ini, yang ditambang di atas ini, ada Sungai Leo di bawah. Yang pulang membuat laporan yang menurut kami tidak benar. Jadi kami masyarakat menghendaki supaya siapapun yang terlibat itu ditindak tegas dan dipenjara. Tegakkan hukum. Dan hari ini masyarakat maunya tambang tutup. Sementara itu, Direktur Utama CV Bangsa Damai menepis isu pengerusakan lingkungan dan situs yang dimaksud warga dan menurut mereka penambangan dilakukan sesuai prosedur. Seperti yang teman-teman lihat di dalam lokasi ini tidak ada situs budaya, tidak ada objek wisata, tidak ada juga ada yang katanya pemakaman itu dirusak ya. Jadi di dalam lokasi ini adalah tidak ada pemakaman yang dirusak di dalam. Memang betul ada sungai, tapi di atas lahan kami kerja itu tidak bertepatan di bawah sungai yang dimaksud itu. Nah, sehingga kita bekerja di sini, kita membatasi pekerjaan ini secara teknis, walaupun kami memiliki izin peledakan, tapi itu kita tidak lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bupati Toraja Utara menyebut terkait pemberian rekomendasi diduga telah melanggar Perda tahun 2012 yang menjelaskan jika titik lokasi pertambangan di Toraja Utara hanya ada 1, namun izin resmi yang dikantongi oleh CV Bangsa Damai memungkinkan untuk pencabutan atau pembatalan. Sekarang ini kita juga tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan dampak lingkungan. Nah, inilah yang kemudian saya katakan waktu itu, mempertimbangkan dua hal ini, ya, iklim investasi dan ketaatan terhadap aturan yang sudah dimiliki oleh CV Bangsa Damai selaku pemegang iup bakat RKAB. Lalu di sisi lain, kepentingan masyarakat atas dampak sosial dan kepentingan Pemda atas dampak lingkungan, sehingga kemudian saya mempersilahkan mekanisme yang dimungkinkan, entah itu direview kembali, ada komunikasi lalu disepakati, ataukah pencabutan atau pembatalan. Warga menuntut pemerintah Kabupaten Toraja Utara menutup aktivitas tambang. Amran Amir, Kompas TV, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap pelaku penodongan senjata api ke ASN di Kabupaten Gorontalo dan mengungkap motif pelaku. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Polres Gorontalo ungkap motif pelaku penodongan menggunakan senjata api terhadap seorang ASN di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Diduga karena selisih paham dengan korban yang merupakan rekan kerja dari istri pelaku. Dari hasil penyelidikan, penodongan ini karena selisih paham antara korban dengan salah satu rekan kerja di kantor hingga berujung cekcok. Pelaku adalah suami dari rekan kerja korban yang sebelumnya sempat cekcok karena masalah penghasilan. Pelaku mengaku senjata api yang digunakan hanya pistol mainan dan langsung dibuang ke sungai usai digunakan. Kini polisi masih terus mencari barang bukti yang telah dibuang pelaku. Jadi dari hasil pemeriksaan, motifnya itu di mana ada kesalahpahaman ya antara salah satu pegawai dinas sosial dengan korban yang juga merupakan pegawai dari dinas sosial. Jadi ada semacam kesalahpahaman terkait dengan yang salah satu pihak ini mempertanyakan lah terkait dengan ada penghasilan. Jadi kemungkinan ada miskomunikasi di situ sehingganya terjadi cekcok antara keduanya yang membuat salah satu pegawai ini menyampaikan ke suaminya. Yang itu makanya suaminya pada keesokan harinya datang pagi-pagi ke dinas sosial untuk melakukan pengancaman. Senjata yang digunakan itu adalah senjata mainan yang dia beli di Makassar. Untuk waktunya sudah cukup lama yang memang tersangka simpan untuk sebagai senjata mainan. Maka begitu dia melakukan, dia langsung ke jembatan, dia langsung buang ke senjata. Tapi sampai saat ini kita masih. Sebelumnya beredar di media sosial video seorang pria menodongkan senjata api kepada salah seorang aparatur sipil negara atau ASN di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Pelaku pun kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Gorontalo serta dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang pengancaman. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, pergantian raja atau kepala desa di Seram, bagian timur Maluku, berlangsung ricuh antar pendukung kepala desa yang lama dan baru. Pendukung kepala desa yang memblokade kantor desa sehingga menyulut emosi pendukung kepala desa yang baru sehingga terjadi kericuhan. Polisi yang berada di lokasi langsung melerai kedua belah pihak dan meminta warga membubarkan diri. Untuk meredam ketegangan antara kedua kelompok, polisi akan menemui tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan kericuhan secara kekeluargaan. Sementara itu, menurut tokoh adat Bula, pergantian raja kepala desa berdasarkan kesepakatan mata rumah, perintah dari beberapa pihak. Karena mata rumah itu sudah jelas, sehingga SK Bupati keluarkan SK. Nah, yang sekarang permasalahannya, kita keberatan kenapa palang pintu. Berarti, pertama, menghambat jalannya pemerintah desa. Yang kedua, menghina keluarga. Pak Haji ini, Bapak dong sama minta dengan hormat setelah ini kembali. Setelah itu nanti katong datang di Pak Haji dong. Yang tua-tua atau datang untuk bicarakan masalah ini baik-baik. Supaya jangan... Saudara, polisi menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meregang nyawa di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Menurut polisi, kejadian berawal ketika pelaku dalam kondisi mabuk mendatangi korban di Dusun Topa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi. Pelaku dan korban yang merupakan saudara iparnya terlibat cekcok sehingga pelaku mengeluarkan badik dan melukai korban. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Usai kejadian, pelaku kemudian pulang ke rumahnya. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Wakatobi dan terancam pidana 15 tahun penjara. Pelaku melakukan penikaman terhadap korban AR dengan cara melakukan penikaman pada bagian perut sebelah kanan bawah, sehingga mengalami luka 1 kali tusukan, dan korban pada saat itu dibawa ke Puskesmas Kaledupa Selatan dan selanjutnya dirujuk ke
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi, dan selanjutnya oleh medis bahwa korban AR meninggal dunia. Pada pelaku tersebut masih dalam pendalaman. Adapun hubungan antara pelaku dan korban adalah masih famili. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Waktu itu yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.